Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Para pembenci Jokowi sekarang sedang mengeluh-elukan Mahfud MD. Mantan orang kepercayaan Jokowi itu ramai dibicarakan karena melontarkan dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Dugaan isu markup dalam proyek WUSH ini semula disampaikan Mahfud dalam podcastnya pada 14 Oktober 2025. Dia menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau markup di proyek WUSH. Dia bilang biaya pembangunan WUSH mencapai 52 juta US dollars per kilometer, sementara di Cina biayanya cuma 17-18 juta US dollar per kilometer. Jadi naik 3 kali lipat ujarnya. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, itu markup. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini, tambah Mahfud. Seusai podcast yang menghebohkan itu, Mahfud muncul lagi lewat cuitannya. Dia bilang dia heran karena KPK meminta dirinya melaporkan dugaan markup WUSH. Mahfud menjelaskan dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan. Selain menunggu informasi dari masyarakat, KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi juga bisa melalui metode membangun perkara atau case building. Segera setelah pernyataan Mahfud itu, banyak influencer mengumandangkan suara periksa WUSH. Ex-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo meminta KPK berani mengungkap dugaan kasus korupsi di proyek tersebut. KPK bukan hanya menunggu, tapi juga menjemput bola, apa yang dinamakan dengan proactive investigation, kata Yudi kepada cnnindonesia.com. Yudi mengatakan KPK bisa memulai penanganan dugaan kasus korupsi WUSH dengan memulai penelusuran dari tahap perencanaan proyek. Karena di perencanaan itulah yang bisa bawa dampak akibat seperti saat ini. Jadi di perencanaan itu benar-benar dicari siapa otaknya, kreatornya katanya. Apakah betul ada markup dalam proyek WUSH ini? Mungkin saja ada. Karena itu saya merasa usulan agar KPK menyelidiki kemungkinan korupsi dalam proyek ini bisa saja dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah, apa Mahfud memang mempelajari secara seksama perbandingan biaya antara Indonesia dan Cina sehingga menduga adanya markup? Saya percaya Mahfud keliru. Saya memperoleh data lain yang menunjukkan dugaan itu jauh berlebihan. Saya kutip saja ya referensi yang saya miliki. Mahfud menyebut biaya konstruksi kereta cepat Cina adalah 17-18 juta US dollar per kilometer. Harap dicatat, itu adalah untuk kereta dengan kecepatan maksimal 250 km per jam. WUSH berkecepatan 350 km per jam. Nah, di Cina untuk kereta berkecepatan 350 km per jam, biayanya mencapai 20 juta US dollar. Tapi biaya di Cina tersebut hanya biaya konstruksi saja. Tidak termasuk di dalamnya biaya pengadaan lahan, relokasi fasilitas umum, pembangunan stasiun, dan lain-lainnya. Di Cina itu, pembangunan jalan akses, instalasi sistem komunikasi kereta api, instalasi listrik, instalasi air bersih, air minum ditanggung semuanya oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini berbeda dengan Indonesia. Angka 51 juta dolar yang disebut Mahfud adalah total biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara nilai konstruksinya berdasarkan nilai kontrak manajemennya atau disebut EPC adalah 33 juta US dollar. Nah, yang masuk dalam biaya kontrak EPC adalah biaya konstruksi prasarana, fasilitas operasi, stasiun LRT Halim dan jalan aksesnya, pajak, relokasi Fasos, Fasum, jalan akses, PLN, PDAM, dan sebagainya. Selain itu ada biaya non-kontrak EPC mencakup biaya pengadaan lahan, operation maintenance, preparation, asuransi, dan seterusnya. Jadi seharusnya perbandingan yang apple to apple antara Cina dan Indonesia adalah 21 juta dolar AS berbanding dengan 33 juta dolar AS. Harus dicatat juga ada banyak beban dan dia biayai oleh pemerintah Tiongkok termasuk biaya pengadaan lahan dan lain-lain. Yang juga penting diingat, WUSH adalah proyek kereta cepat pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi semua dimulai dari nol. Sebagai proyek pertama dibutuhkan biaya penyiapan, workshop, biaya impor dari Tiongkok atas material yang belum bisa diproduksi di Indonesia, biaya operation maintenance, preparation, dan lain-lain,
dan juga atas biaya instalasi PLN, PDAM, jalan akses, stasiun LRT, dan seterusnya. Sementara dalam pembangunan kereta cepat Tiongkok, kegiatan yang menimbulkan biaya tambahan dibiayai oleh pemerintah. Ekosistem kereta cepat Tiongkok sudah sangat matang dengan 48.000 km jaringan dan pembangunan jalur baru 4.000 km per tahun. Ini semua tentunya memberikan skala ekonomi yang jauh lebih baik dalam setiap kegiatannya. Kalau penjelasannya begitu, mungkin dugaan Mahfud tentang adanya markup tersebut tidak memiliki landasan kuat. Di sisi lain, yang juga dipersoalkan sebagian kalangan, terutama pembenci Jokowi, adalah soal berapa besar proyek ini menghabiskan uang negara. Dalam hal ini, yang pertama harus dicatat pembangunan WUSH tidak dibiayai APBN sebagai proyek pemerintah biasa. Pembangunannya dibiayai pinjaman Bank Tiongkok, China Development Bank, dari konsorsium yang terdiri dari perusahaan milik negara Indonesia dan mitra Tiongkok. Mayoritas pembiayaan berasal dari China Development Bank, yaitu sekitar 75% dari total biaya. Adapun 25% sisanya adalah modal atau equity oleh pemegang saham joint venture. Operator owner adalah PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, sebuah joint venture yang sahamnya dimiliki oleh Konsorsium Indonesia dan mitra Tiongkoknya. Konsorsium Indonesia diisi perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Sementara mitra Tiongkoknya dipimpin oleh CRIC atau China Railway International. Persentase kepemilikan WUSH adalah 60% PSBI dan 40% CRI. Ada 4 BUMN tergabung dalam PSBI, yaitu PT KAI atau Kereta Api Indonesia 51%, PT Wijaya Karya atau WIKA 39,12%, PT Jasa Marga 8,3%, dan PT Perkebunan Nusantara 1,58%. Saya ulang ya, pembangunan WUSH tidak didanai APBN. Menteri Keuangan bahkan menegaskan APBN tidak akan digunakan menutup utang WUSH kalau WUSH terlilit utang. Jadi siapa yang menanggung utang kalau begitu? Secara hukum, KCIC dan pemegang sahamnya. Siapapun yang jadinya akan bertanggung jawab, yang penting dipikirkan adalah bagaimana caranya agar WUSH tidak perlu berutang sampai mencekik leher. Di Indonesia, jumlah penumpang kereta cepat belumlah sebesar yang diharapkan. Pada Juli 2024 misalnya, jumlah penumpang baru 70-80%. Artinya memang WUSH harus kerja ekstra untuk mendorong masyarakat menggunakan kereta cepat. Tarif kelas ekonomi adalah Rp175.000 per orang apabila menggunakan kartu langganan Frequent User Card, sementara yang tanpa kartu khusus bisa mencapai Rp200.000. Untuk kelas lainnya seperti bisnis dan first class lebih tinggi, misalnya bisnis Rp450.000 dan first Rp600.000. Waktu tempuhnya kurang lebih 40 menit. Jumlah perjalanan dijadwalkan 62 keberangkatan per hari. Dengan interval keberangkatan antar kereta sekitar 25 menit sekali. Manfaat terbesar WUSH adalah efisiensi waktu. Perjalanan Jakarta-Bandung yang semula makan waktu 3 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu 36-45 menit. Ini artinya masyarakat dapat mengalokasikan waktu secara lebih produktif. Kalau terus berkembang, WUSH akan meningkatkan konektivitas antara kota-kota besar di Indonesia. Karena berbahan bakar listrik, WUSH juga ramah lingkungan. Dibandingkan kendaraan pribadi dan kendaraan umum lainnya atau pesawat terbang, kereta cepat menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Bisa dibilang, WUSH menandai tonggak kemajuan transportasi massal yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Kehadirannya akan meningkatkan daya saing Indonesia di Asia. Indonesia akan berdiri sejajar dengan negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok yang telah lebih dulu mengadopsi teknologi kereta cepat. Ini harus terus dipromosikan agar lebih banyak masyarakat memilih WUSH. Bila WUSH sukses, ada rencana untuk memperluasnya ke rute-rute lain. Rute perpanjangan kereta cepat dari Jakarta Bandung ke Surabaya sudah tercantum sebagai bagian pengembangan jaringan tahun 2020.
Buat saya, WUSH adalah bagian dari mimpi kita bersama tentang Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Mudah-mudahan Mahfud keliru. Kita kan sedang berusaha maju bersama, bukan berhenti dan mundur kemudian. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.